Oke, kita mulai aja. Lanjut materi nomor 10, ya. Ketua kelas siapa nih? Ilham hadir? Ilham? Halo, Ham? Ahmad Rifai hadir? Hadir, Pak. Oke, tolong ingetin teman-temannya ya. Join, kita mulai aja. Silakan. Oke, ini materi nomor 10 mengenai tetap KPI, ya. Kita lebih detail bahas mengenai exercise-nya nanti, ya, seperti apa pemenuhannya. Ini KPI JSM, ya, banyak sekali seperti saya sampaikan tadi, ada CSRA, CDR, SMS delivery, NCR, data throughput, CDF, ya, charging data function, TCH, TDM channel ini untuk voice, ya. Ini untuk list line, jadi kalau ada satu pelanggan menyewa satu jaringan dari titik satu ke titik lain, misalkan ada satu bank punya cabang di semua kota di seluruh Indonesia, dia buka list line dari kantor pusat di Jakarta ke semua cabang di daerah. Ya, dia punya private line ke arah cabangnya di sana, itu disebut list line. KPI-nya tentunya banyak juga, ya, ada long outage per line, MTTR, COS, dan lain-lain. Ya, itu disepakati sama-sama, tapi biasanya hanya MTTR dan COS, ya. Kalau JSM seperti ini sebelah kiri. Oke, kemudian untuk transport itu khusus untuk fiber optik itu hanya 2 saja yang dihitung biasanya, ya, kecuali untuk backbone yang jauh-jauh itu dihitung juga round trip delay-nya. Atau untuk last mile akses ke BTS atau ke pelanggan, kalau itu premium itu dibuat juga KPI-nya, ya. Nah, kalau untuk kota-kota besar, backbone besar antar kota, itu hanya MTTR dan COS saja. 2 item itu yang bisa diperhatikan. Kalau 2 itu udah bagus, berarti performanya cukup bagus. Ya. Hanya mean time to repair saja, atau restore, atau COS, continuity of service. Hanya 2 itu saja. Kita lihat impact-nya apa, ya. Ada customer A, ada customer A absen, kemudian ada customer B, ada B absen, ya. Kita lihat salah satu koneksinya tadi customer A ke customer A absen, seperti apa dia tersambung. Normal traffic-nya mungkin seperti ini, main route-nya lewat atas, kemudian tengah ke bawah. Sudah selesai tersambung. Dari customer A sampai customer A absen, atau dari kantor pusatnya customer A ke cabangnya customer A. Nah, case kalau ada putus di sini, tentunya bisa traffic yang hijau itu tidak bisa lewat karena terganggu oleh ada impact dari fiber cut misalkan, ya. Ada FO cut, ada fibernya terputus di antara kota satu kota lain yang menuju customer A absen, ya. Dan itu menyebabkan traffic yang hijau itu tidak bisa lewat, sehingga dia harus cari alternatif jalur lain. Ya, tentunya dia akan cari jalur lainnya, yang gambar merah itu. Ya, itu protection 1.
Jadi selama di set rute alternatifnya, dia akan pindah otomatis ke rute alternatif. Ya. Tentunya sesuai dengan rule-nya, kalau disiapkan dia akan pindah, kalau dia nggak disiapkan juga nggak akan pindah, bagaimanapun juga. Ya. Tentunya operator akan berpikir untuk menyiapkan semua jalur-jalur alternatif tersebut sehingga jaringannya terproteksi secara baik. Gitu ya. Kalau tidak disiapkan, walaupun ada jaringan itu tentu nggak bisa dipakai. Ya. Tentunya operator sudah membangun jaringan alternatifnya lewat rute 1 ya ke customer A aksen, dari A aksen. Tentunya di settingnya atau routing configuration-nya dibuat juga kalau ada putus di rute antara jalur atas itu, dia akan pindah ke jalur protection rute 1. Yang main tadi di atas pindah ke bawah. Oke. Dalam kasus rute 1 juga putus. Tentunya traffic akan pindah ke jalur lain, dia usahakan masih sepanjang jalur itu ada dan disiapkan, tentunya dia bisa tersalurkan jaringannya, connectivity-nya. Ya, tersambunglah dengan walaupun muter mungkin lewat kota lain yang lebih jauh, ya, delay-nya akan bertambah, ya, tapi misalnya sedikit saja. Misalnya Jakarta Bandung mau lewat Surabaya itu tentunya delay-nya nggak begitu banyak, ya. Beda kejadiannya dulu waktu ada kabel putus Jakarta Lampung yang lewat langsung, ya, Jakarta Lampung lewat Selat Sunda itu ada kabel laut pendek hanya berapa kilo, hanya 20 km kabel lautnya. Nah, kabel lautnya putus, terpaksa diputar lewat Singapura. Yang delay-nya tadi hanya 3 milisecond atau 4 milisecond berubah menjadi 15 milisecond. Karena muter Singapura, Singapura turun lagi ke Jambi, Jambi baru ke Lampung. Nah, banyak pelanggan-pelanggan di Lampung itu komplain. Terutama untuk aplikasi-aplikasi online. Ya. Terutama untuk game center. Ya, tadinya dengan dia hanya 3 milisecond itu pemain-pemain di situ selalu menang, ya. Dengan delay-nya tinggi, keburu ditembak sama lawannya. Ya, kalah terus. Jadi berkurang pelanggan game center tersebut. Dia komplain. Jelaskan jaringan sekarang muter lewat jalur lain karena memang jalur utamanya putus. Harus muter lewat Jakarta, Singapura, Medan, Medan, turun Pekanbaru, Jambi, terus baru masuk ke Lampung. Muter. Tadinya hanya berapa milisecond menjadi sekian puluh milisecond. Ya. Itu isu buat mereka. Ya. Karena itu sepengaruh sekali orang main game. Tembak-tembakan mungkin seperti itu ya. Dia mau nembak udah keburu tembak sama lawannya. Ya, karena delay-nya dia tinggi. Dia enter ke sini belum nyampe eksekusi sudah ditembak lagi oleh lawan di sebelah sana. Ya. Nah ini mungkin terjadi kalau konfigurasi seperti sekarang saya lihat di gambar ini ya. Tadinya rutenya pendek sekali menjadi muter lewat jauh ke kota lain. Ya. Tapi sepanjang itu disiapkan mungkin untuk beberapa aplikasi yang nggak sensitif delay masih oke-oke aja gitu ya. Tapi untuk aplikasi yang sangat sensitif delay tentu nggak bisa. Ya, mereka akan komplain. Oke. Nah, misal ini putus juga, gimana? Ada yang bisa jawab? Siapa terakhir yang baru masuk nih? Oh, Nurul yang terakhir masuk ya? Silakan jawab Nurul. Kalau itu putus, traffic pindah kemana? Halo Nurul? Halo? Nggak ada orangnya. Berikutnya, setelah Nurul, Novi. Wah, jaringan jelek. Di mana Nurul sekarang? Novi? Kok jelek di kampus? Ilham malah keluar. Aduh, jelek banget di kampus ya. Pakai wifi di atas satu. Oh, hujan. Di sini baru mendung. Depok juga nih.
dari Depok juga. Nanda bisa jawab? Halo Nanda, Iya, Pak. silakan bisa jawab. Kalau terjadi failure juga yang terakhir itu, kemana rutenya lewatnya? Traffic yang coklat itu lewat mana dia? Yang merah itu, lewat mana dia? Kalau putus juga di situ. Oke, udah mulai hujan di sini. Berarti tentunya dia akan cari lagi rute lainnya ya. Dia akan cari rute yang lainnya tetap untuk bisa masuk ke customer A. Ya, dia akan cari rute lain. Ya, sehingga tetap tersambung dari customer A ke customer A. Nah, kalau ada failure lagi di sini, tentunya habis sudah, nggak ada alternatifnya. Ya, contoh di situ ada failure perangkatnya yang silang terakhir, itu perangkatnya mati power misalkan di situ, atau ada rusak perangkatnya, terbakar, atau hangus, atau modulnya ada yang broken, ya, sehingga nggak bisa lewat lagi traffic. Udah nggak ada alternatif lagi. Celahnya sudah tidak ada. Sehingga baru 1, 2, 3, 4 failure baru dia bisa tidak tersalurkan traffic tersebut. Ya. Dengan demikian, sebetulnya banyak alternatif jalur yang bisa ditetapkan. Kalau kita buat konfigurasi cukup masif. Ya. Oke, kita lihat exercise-nya. Contoh, di bulan Januari tanggal 1 sampai tanggal 31, kemudian Februari tanggal 1 sampai tanggal 28, ya. Itu ada beberapa kali gangguan, ya. Tanggal 1 ada advokat, tanggal 2 ada problem power, tanggal 5 ada advokat lagi, tanggal 9 ada problem equipment, ya. Tanggal 13 problem power, tanggal 22 equipment problem, tanggal 25 advokat lagi. Ya, tanggal 31 mungkin ada equipment problem lagi. Ya. Nah, di Januari itu terlihat satu segmen network itu terjadi kali, hanya 51 bagi 8. Ya. Sehingga ketemu angkanya 6,375 jam MTTR-nya. Ya. Nah, MTTR itu secara rutin dihitung, ya, dikalkulasi. Contohnya bulan Februari menjadi 6 jam,05, ya, hanya 9 problem terjadi, jumlahnya 54 kali kejadian, gitu ya. Nah, ini uh, uh, ya, artinya backbone-nya saja tadi, ya. Tapi kalau backbone itu putus, belum tentu pelanggannya down, ya, belum tentu pelanggannya terganggu. Ya, sehingga mungkin kabelnya putus, tapi tidak semua pelanggan terimpact, bisa jadi. Ya, kita lihat berikutnya. Nah, sisi customer. Ya, tanggal 31, 1 sampai 31 Januari memang ada 8 kali gangguan, tapi yang berimpact customer hanya 3, misalkan. Kayak gitu ya, contoh. Ya. Sehingga MTTR-nya masih cukup bagus. Di 3,66 jam. Karena 11 jam bagi 3, 3,6 jam. Nah, setiap advokat itu belum tentu, setiap equipment itu failure, belum tentu pelanggan kena terganggu. Mungkin dia pindah rutenya ke tempat lain. Gitu ya. Trafficnya pindah ke tempat lain. Ya, atau memang core dia tidak terganggu. Kabelnya memang putus, tapi core dia tidak terganggu. Ya. Jadi dia normal aja. Jadi tidak merasakan ada gangguan. Demikian juga bulan Februari, yang tadinya 6,05 jam menjadi 3,5 jam. Ya, tidak semua gangguan menyebabkan customer impact. Nah, kita lihat lagi lebih detail lagi, ya, untuk COS tadi MTTR, ya. Ini kita hitung MTTR-nya, ini kita hitung COS-nya, ya.
Tanggal 1 sampai tanggal 31 kita bisa lihat ada advokat, problem power, problem advokat lagi, equipment, segala macamnya sampai ke bawah tanggal 31 di bulan Januari. Nah, dari 8 kali gangguan tadi itu, ya, tentunya akan kita bisa hitung COS-nya, continue of service-nya. Di tanggal 1 itu 12 jam jatuh. Gitu ya. 12 jam jatuh dan yang terganggu hanya 20 dari 100 link yang ada di situ. Sehingga kita bisa hitung itu COS-nya ketemunya 90%. Kalau semua 100% terganggu tentunya ini 50% jadinya COS-nya karena 12 jam failure dari 24 ya. Ini yang terimpact hanya 20 link saja dari 100 link ya. Sehingga dikalikan itu ketemunya 90% COS-nya ya. Yang 80 link tidak terganggu berarti 100% impact. Nah, di bulan Februari tanggal 2 itu tidak ada gangguan sama sekali. Sehingga di hari tanggal 2 itu continue of service 100%. Tanggal 3 terjadi lagi failure 3 jam gitu ya. Ketemu COS-nya 99,63%. Tolong perhatikan sekali, ini keluar di ujian. Nah, sehingga COS-nya 99,63. Bagaimana cara menghitungnya? Tentunya di situ dihitung 3 kali 100 dikalikan 3/24 jam. Ketemulah presentasinya seperti itu 99,63%. Ya, tidak semua link terganggu. Kalau yang nomor 1 itu tadi tanggal 1 itu hanya 20% dari total 100 link yang ada di jalur tersebut terganggu. Hanya 20% ya. Kemudian terganggu 12 jam 20% ya. Ketemu angkanya 90% ya. Availability-nya atau COS-nya. Demikian terus sampai bawah, kemudian dihitung total secara rata-rata per bulan itu dirata-ratakan dari hari yang terganggu dan hari tidak terganggu, ketemulah angkanya 99,37%. Ya. Itu adalah COS bulanan untuk satu link, misalkan Jakarta ke Bandung. Misalkan kayak gitu ya. Nah, kita lihat juga di bulan berikutnya, ya mungkin 99,12%. Nah, berapa standar yang dijanjikan ke pelanggan? Betulnya. Ya, itu diukur. Ya. Mencapai nggak dalam bulanannya, hariannya, dan tahunannya? Harian, bulanan, tahunan. Mencapai nggak? Ya, karena itu harus sesuai dengan komitmen yang disepakati di awal. Ya. Nah, kita lihat COS customer. Ya. Dari tanggal 1 Januari ya ada putus backbone-nya, tapi link customer-nya belum tentu putus. Ya. Karena belum tentu semua terimpact, ya, karena dia pindah ke rute lain jaringannya. Ya. Waktu dia pindah ke rute lain, berarti servisnya sudah tersambung kembali. Sehingga tidak terimpact sama sekali, walaupun jatuh Jakarta Bandungnya putus 12 jam. Nah, trafficnya bisa dipindahkan ke lain. Sehingga availability tetap 100%. Ya. Kemudian ya 3 jam lamanya. Terganggu linknya di 3/24. Ya, itu jelek sekali availability-nya, 87%. Nah, ini dirata-ratakan, tapi ini adalah untuk sisi pelanggan. Tadi sisinya backbone, pelanggan Aksen tadi dia merasakan segini availability saya. Selama gangguan-gangguan yang di backbone tadi,
ya, atau yang diakses atau di mana gitu ya, atau di gangguan di power itu 98,52%. Ya. Angka ini apakah sesuai dengan perjanjian di awal? Kalau tidak sesuai ini tentunya harus diusahakan harus terpenuhi, gitu ya. Oke, ini bulan Februari sama ya, kita bisa tinggal hitung. Kemudian contoh ini untuk backbone ya. Kalau jatuh 1 menit, ya, continue the service per hari itu 99,9, masih di kolom yang tengah ya. 9,99. Satu ya, 3 angka 9 ya. Nah, kalian bisa bayangkan 1 tahun hanya 1 menit failure-nya. Mungkin nggak kira-kira? Ada kabar putus, ada listrik mati, kemudian orangnya ke lapangan nyari-nyari, bawa spare part, jalan ke sana ke lokasi. Mungkin nggak 1 menit selesai. Ya. Nah, coba kalian bayangkan seperti itu. Mungkin nggak kira-kira 1 menit selesai? Itu bisa angka 5 angka 9. 99,999 dan 1 tahun. Kita bisa komit ke pelanggan. Mungkin nggak kita berikan SLE 99,99999 yang banyak per hari. Itu impossible. Ya, hampir tidak mungkin kita lakukan. Ya, biasa hitungannya tahunan. Jadi 99,99999 ini 5 angka 9 itu dalam 1 tahun hanya 1 menit diperbolehkan failure. Dan hampir tidak mungkin. Ya. Nah, operator itu bisa jualan berapa capability-nya? Dilihat networknya, proteksinya ada berapa, orangnya ada berapa, ya, prosedurnya sudah lengkap belum, ya kan? Jangan main oke-oke saja, prosedur nggak ada. Ya, waktu ada gangguan, oh, cari-cari dulu orangnya mana nih, si A deh, si B deh, oh, nggak bisa seperti itu. Sudah terdefinisi mestinya di awal. Ya, kalau ada gangguan dengan mudah langsung desain orang, kamu ke sana, ini area kamu. Ya, bahkan nggak usah diperintah, dia dapat aplikasi di sistemnya dia, di handphonenya, dia tahu itu failure, dia langsung berangkat, nggak pakai diinstruksikan. Petugas di NOC tinggal lihat nih orang udah terima belum tiketnya. Kalau udah terima, dia udah berangkat belum? Kalau udah berangkat sampai di mana? Ya, udah sampai lokasi apa yang dikerjakan? Itu semua harus ada dokumennya lengkap. Gitu ya. Nah, kita lihat 10 menit yang nomor 10, jatuh dalam 1 hari itu 99,3 capability-nya atau COS-nya. 1 bulan 10 menit failure-nya ya. Itu 99,9. Kalau 1 tahun 99,99. 4 angka 9. Biasanya dihitung angka 9-nya aja. Oke. Sorry. Aduh. Untuk lagi. Oke. Kita lihat di situ. 1 hari, 1 jam, 1 jam, outage-nya dalam 1 hari itu 95%. Ya. Kalau 1 tahun 1 hari fail-nya 24 jam nanti putusnya itu 99,9. Masuk akal nggak kita jualan network dengan capability 99,99. Failure-nya 24 jam setahun. Ya, masih oke kayaknya ya. Itu angka-angka yang kita bisa mengerti bahwa kita bisa jualan, kita bisa memberikan ke pelanggan angka-angka yang realistis ya. Kita nggak bisa karang. Kita jualan dengan 3 angka 9 per tahun, ya 99,9, itu maksimum 8 jam di nomor 18. Lebih dari 8 jam setahun failure-nya, ya, dia pindah ke 99,8% probability-nya. Ya. Demikian seterusnya. Nah, kalau 1 hari tentunya COS hariannya hilang sudah.
ya. Ada 1 hari failure, 1 hari juga total operation itu 0% ya. Kalau 1 bulan masih 96% ya. Kalau 3 hari udah 90%. Ya, 90% itu 3 hari fail dalam sebulan. Ya. Nah, kalian bisa lihat angka-angka ini semua ya. Si operator itu sanggup menyediakan jaringan dengan availability berapa atau COS berapa ya. Tentunya tidak ngarang-ngarang dia. Dengan perhitungan semuanya ya. Dilihat networknya, dilihat resource-nya, dilihat keinginan pelanggannya. Pelanggan nggak ingin bagus-bagus amat, ya sudah, santai aja gitu kan. Siapin aja orang untuk operasional berapa orang saja sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau ada pelanggan mintanya premium, ya tentunya dia banyak sekali KPI yang harus dipenuhi. Ya, angkanya misalkan 99,9, 3 angka 9. Ya. Nah, ada tempat saya dulu kerja, dia hanya sanggup 95% saja, nggak bisa lebih dari itu. Ya, kalau kita lihat di sini 95% itu jatuh kira-kira 1 hari dalam setahun. Ya. Kita ke slide sebelumnya 99,5 itu kira-kira 2 hari ya dalam setahun failure-nya. Ya, berarti 48 jam kalau di total jumlah failure-nya dalam sehari. Setahun itu 48 jam, itu 99,5. Nah, kalau 95 kita lihat tentunya lebih dari 10 hari failure-nya dalam setahun. Ya. 10 kali 24 jam, 240 jam setahun putusnya. Itu 87%. Atau lebih rendah lagi mungkin 80% availability-nya setahun. Oke? Nah, apa yang dilakukan oleh operator? Ya, operator tentunya menyiapkan satu jaringan yang cukup handal. Yang sudah terproteksi semua, jalur utara, jalur selatan, jalur tengah, lewat laut gitu ya. Dia sewa lagi dengan operator lain di rute yang berbeda misalkan kayak gitu. Ya. Sehingga dia punya jalur alternatif yang cukup banyak. Jawa Sumatera itu sudah cukup handal. Ya. Kalimantan ya masih oke lah, Sulawesi masih oke. Kita lihat di timur Indonesia itu jaringannya belum terlalu banyak ya, dibangun oleh negara ya, oleh Kominfo. Yang kemarin ada kasusnya itu ya, negara sudah tender, sudah dikasih uang ke kontraktornya, kontraktor tidak membangun, nah masuklah semua tuh, panggil semua oleh KPK ya. Nah ini dibangun oleh negara. Kenapa dibangun oleh negara? Karena secara visibility studies-nya, ya, kajian bisnisnya tidak memasuki nilai-nilai yang menguntungkan, ya. Sehingga di banyak di timur Indonesia itu jaringannya dibangun oleh pemerintah, diinvest oleh pemerintah, kemudian nanti dioperasikan oleh pemerintah, ya, baru masyarakat di daerah sana bisa tersambung komunikasi. Ya. Tentunya harus berkeadilan juga. Di Jawa sudah ada, di mana-mana di pojok-pojok Jawa ini ada bisa seluler. Kita pasti bisa pasang internet di rumah. Di timur mereka punya hak yang sama tentunya, ya. Tapi operator tentunya nggak mau. Saya pasang BTS 1 di situ, nggak ada isi trafficnya, rugi, ngapain? Ya, nggak untung. Masalahnya bisnis. Ya, kalau nggak untung ngapain berbisnis? Gitu aja, sederhananya. Ya, makanya dibangun oleh pemerintah, dioperasikan oleh pemerintah. Nah, yang Kalimantan yang tengah, yang merah itu, ya, itu saya ditugaskan juga oleh perusahaan untuk memanage jaringan yang merah Kalimantan Tengah itu ya. Yang garis merah itu masuk ke hutan-hutan ya. Tim saya di situ orang-orang yang apa? Keluar masuk hutan lah tiap hari ya, harus ngecek jaringan di situ. Itu dioperasikan oleh pemerintah ya. Kalau operator suruh bangun ke situ nggak ada isinya, nggak ada yang nelpon, 1, 2 aja ya. Apalagi di timur, di Papua ya.
Isi penduduknya sepulau besar sebesar Kalimantan, itu cuma 3 juta orang di situ, termasuk bayi, ya. Terus traffic-nya ngapain gitu, ya. Operator ngapain pasang di situ, ya. Mendingan saya pasang di Depok aja katanya, kan. Duitnya sama banyaknya, ya. Jaringannya kecil-kecil aja, pendek-pendek di sini sedikit. Sedangkan di sana kalau keluar masuk hutan, ya pasang kabel laut, melingkar yang merah atas itu kabel laut, yang merah bawah itu di Papua itu kabel laut. Itu sangat mahal investasinya. Makanya pemerintah yang bawa di sana, ya. Sedangkan di Jawa nggak usah ditanya, itu udah dibangun semua oleh operator, 11 operator itu punya jaringan semua di Jawa itu. Sumatera juga, Kalimantan, Sulawesi juga, ya. Oke, nah kira-kira pemenuhannya seperti itu. Kalau jaringannya sedikit, tentunya availability juga kecil, ya. Jaringannya banyak seperti di Jawa, udah nyilang-nyilang kemana-mana, tentu availability-nya tinggi juga, ya. Memperbaiki kabel di Kalimantan yang tengah-tengah itu, waduh, itu perjuangan, ya. Tim saya di sana itu pakai mobil 4x4, ya. Kemudian dia bawa genset ke lapangan, dia bawa semua tuh, semua lengkap, segala macam, lampu sorot, apa segala macam, karena di hutan, masuk ke hutan, ya. Fiber optik itu dipasang di pinggir jalan yang belum aspal, ya. Kalau mobil biasa, Kijang itu nggak lewat. Harus mobil rodanya bergerak empat-empatnya, depan belakang bergerak, itu baru bisa lewat. Nah, kemudian resource-nya tentunya ini harus dipikirkan, ya, untuk mencapai KPI, untuk menyiapkan KPI, untuk mendefine KPI tadi. Kemudian mengevaluasi lagi, ya, di-define lagi, dievaluasi lagi, rutin terus, ya, dicek biaya investasinya berapa, ya, untuk membangun jaringan, membeli peralatan tools dan segala macam, ya. Kemudian operation-nya ada beli spare part, beli bayar orang, ya, biaya transportasi dan segala macam. Kemudian operasionalnya ada NOC-nya, mungkin surveillance team-nya, ada maintenance team di lapangan, kemudian ada prosedur-prosedur yang harus disiapkan. Tools tentunya juga banyak, ya. Kita sudah belajar kemarin, TDR, supply, OPM, OLS itu harus siapkan untuk mengecek jaringannya kalau ada failure. Nah, ini semua butuh biaya, ya. Resource ini semua butuh biaya. Ini harus dihitung sepas mungkin, tidak berlebih, tidak kurang, tidak over, ya, tidak juga minim, sehingga kalau minim KPI tidak tercapai, kalau over ternyata ada biaya berlebih yang sebetulnya tidak perlu kita keluarkan, gitu ya. Oke, kita lihat exercise-nya. Ini contoh di Jawa dulu, ya. Itu dibangun Jawa, mulai dari Anyer paling kiri sampai Banyuwangi paling kanan, ya, kanan bawah itu. Itu kira-kira sederhananya Jawa awal-awal dibangun seperti ini. Dari Jakarta ke Anyer, Jakarta, Tegal, Tegal, Semarang, Semarang, Kertosono, Kertosono, Surabaya, Surabaya, Situbondo ke Banyuwangi, gitu ya. Ya, selesai. Kemudian di bawah dibangun Malang, Malang, Kediri, Kediri, Solo, Solo, Jogja, Jogja, Purwokerto, Bandung, Bogor, ke sebelah kiri Malimping, sebelah kiri itu, ya. Ya, rutenya sudah apakah cukup handal? Ya, tuntutannya tidak cukup ini ternyata, ya. Hari kita harus pasang lagi jaringan resiliensi Jakarta Surabaya lewat laut. Karena traffic Jakarta Surabaya besar, dibangunlah Jakarta Surabaya, ya. Kemudian dibangun lagi Bogor ke arah kanan itu tadi, ya, sebelah kiri kanan Bogor, dibangun lagi dari Solo ke kiri, ya, mungkin itu daerah Kertosono, ke Baturaden, ya. Kemudian dibangun lagi terus, ditambah lagi sehingga networknya makin mesh networknya, ya. Bahkan dari Banyuwangi ini tarik lagi ke Bali, kemudian dari Anyer ini tarik lagi ke Lampung. Dia bisa mutar lagi ke arah Sulawesi, masuk Kalimantan, Sulawesi, masuk lagi ke Surabaya. Jadi punya jalur alternatif yang lebih panjang lagi, gitu ya. Nah, tidak sesederhana ini, ya, banyak sekali tambahan-tambahannya. Kemarin itu tambah lagi di sini, tambah lagi di sini, tambah lagi di sini, tambah lagi di sini, silang-silang, ya. Tambah lagi di sini, tambah lagi di sini kemarin.
Apalagi di Jakarta ini banyak sekali tambahannya, ya, tambah lagi di sini, tambah lagi di sini, ya, banyak sekali tambahannya, ya. Nah, itu sisi network-nya, ya. Sisi orangnya juga tentu harus disiapkan, ya, yang cukup optimal, bukan banyak, bukan sedikit, tapi optimal. Disebutnya optimal, disiapkan timnya seoptimal mungkin. Kita mau taruh di mana orang itu, ya. Mungkin kita taruh pertama di Anyer, ya, yang hijau paling kiri atas itu, ya. Taruh orang satu di situ, kita taruh lagi di Jakarta, ya, taruh lagi di Bogor, taruh lagi di Bandung, taruh lagi Tegal, terus 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 terus, ya. Nah, mungkin seperti itu. Apakah ini cukup? Belum tentu. Mungkin kita penuhi aja semuanya, ya. Mungkin kita taruh lagi di tengah-tengah orang di sini, ya. Tapi dilihat, ini kebutuhan performa seperti apa? Kebutuhan KPI seperti apa? Ya, tambah orang-orang sesuai dengan jarak dan kebutuhan dan KPI-nya masing-masing area, ya. Nah, itu dihitung hingga ketemu angka-angka yang pas, ya. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, sehingga disebut biayanya optimal bisa dikeluarkan untuk memenuhi KPI tersebut, ya. Ya itu dievaluasi terus, kalau kelebihan dikurangin, kurang ditambah lagi, ya. Kemarin saya juga kebagian untuk memanage network se-Jawa, ya. Saya siapkan sekian tim, kurang, ya terpaksa harus ditambah, ya, tambah lagi sekian tim. Supaya performanya bisa naik, ya kita tunjukkan kalau udah cukup bagus, mungkin orangnya dikurangi lagi sedikit, lihat lagi hasilnya, gitu ya. Secara rutin dilakukan seperti itu. Oke, any question? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Kita ketemu minggu depan tapi belum ujian, ya. Kita masih ada satu kelas lagi, mungkin offline, ya. Mudah-mudahan saya udah sehat nanti, tapi sudah enakan sebetulnya badan ini. Ya masih sedikit batuk-batuk aja. Saya juga nggak mau nularkan kalian, ya. Setelah kita ujian di tanggal sesuai harinya ya, hari Kamis ya. Nanti kita cari kelasnya biar bareng dengan kelas A mungkin sekaligus, ya. Supaya bisa berbarengan. Kalau enggak ya sesuai jamnya nanti ada 2 kali ujian, pagi yang kelas A, kemudian agak siangnya kelas B, gitu ya. Kita lihat nanti, saya koordinasikan dulu ke ketua jurusan nanti, seperti apa model ujiannya. Karena hari ini katanya sesuai dengan jadwalnya saja ujiannya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita ketemu minggu depan, kita bahas semua materi dari awal sampai akhir. Kemudian kita review tugas-tugas, ya tugas yang tadi saya sampaikan, tolong dikumpulkan minggu depan, ya sebelum kita kuliah minggu depan. Kemudian kita bahas juga nanti kisi-kisi untuk ujian akhir semester di minggu depan, offline. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada, thank you, kita tutup kelasnya. Makasih, ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.